untuk mendengarkan podcast ini. Saudara, kita pasti berusaha menjadi orang yang bisa meraih sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya yang dapat kita raih. Ibu-ibu pasti memiliki cita-cita, pasti memiliki keinginan, pasti memiliki kerinduan bagaimana bisa meraih apa yang terbaik dan sebanyak-banyaknya yang bisa diraih. Kalau punya suami yang paling baik, paling bijaksana, paling setia, kalau bisa ganteng dan kaya. Punya anak juga ingin punya anak yang sehat, anak yang cakap, yang normal, bahkan cerdas dan memiliki kelebihan dibanding anak-anak lain. Dalam hal ekonomi, pasti ingin memiliki keadaan yang terbaik, yaitu ingin ekonominya baik, tidak terikat hutang piutang, punya rumah juga yang terbaik, kalau bisa besar dengan berbagai fasilitas. Dan pada umumnya orang hidup, manusia hidup mengusahakannya bagaimana bisa meraih hal-hal terbaik yang dia bisa miliki, meraih hal-hal yang terbanyak yang bisa dia miliki, saudaraku. Dan itu sudah menjadi irama tetap hidup kita. Sejak kecil kita sudah terdidik, terpengaruhi cara dan pola hidup seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi penyebab kebinasaan banyak orang. Orang tersandera dengan pola dan gaya hidup seperti itu. Nanti kenyataan yang dihadapi, kalau kenyataan yang dihadapi, suami ternyata tidak ideal, anak ternyata tidak ideal, ekonomi ternyata tidak ideal, keadaan hidup tidak dirasa membahagiakan. Lalu merasa malang, merasa sial. Lalu hidup terasa tidak hidup, saudaraku. Hidup terasa tidak hidup. Itu fakta yang terjadi dalam kehidupan, saudara. Dan kalau jujur, jika diadakan sebuah misalnya penyelidikan atau research, berapa persen ibu-ibu atau wanita yang merasa telah mencapai apa yang terbaik atau yang terbanyak dari apa yang dapat diraih dalam hidup ini? Angket itu hasilnya saya yakin tidak lebih 50% yang merasa telah bahagia, sukses, berhasil mencapai apa yang diidam-idamkan. Saya khawatir tidak lebih 30%. Jangan-jangan hanya 10%, saudara. 10% itu pun tidak terlalu yakin. Benar, coba bikin angket. Kalau jujur ya, jangan karena dia jaim, jaga image suami dan lain-lain. Wah, saudara, saya hampir tidak pernah menemukan, tapi ada ibu-ibu yang berkata saya bersyukur punya suami dia. Jarang sekali, saudara. Saya bersyukur dengan keadaan ekonomi saya, jarang. Tapi itu lebih banyak dibanding dengan pengakuan terhadap keadaan suami. Nggak miskin, nggak orang miskin, nggak orang setengah kaya, orang kaya sekali. Waktu saya muda, saya pernah kaget, terkejut ketemu seorang ibu yang suaminya itu deret orang kaya di Indonesia, menceritakan bagaimana perilaku tidak senonohnya suami, kecewanya terhadap suami dan anak laki-lakinya yang tertua. Saya kaget, terkejut.
yang itu tidak tercover oleh berita di media. Tapi saya mendengar dan tentu menjadi rahasia saya sampai hari ini. Ya, tidak boleh diumbar dan memang tidak boleh orang tahu. Hanya kesimpulannya jarang wanita, ibu-ibu yang merasa sukses, merasa berhasil dengan hidup yang dia miliki. Ya. Saudara, saya tidak tahu umur saudara berapa. Ibu-ibu umurmu berapa? Kaum wanita berapa umurmu? Kalau sekarang usia saudara sudah 50 tahun, tinggal beberapa puluh atau belas tahun untuk bisa meraih apa yang terbaik atau terbanyak yang dapat diraih dalam hidup ini, makin kecil kemungkinan. Apalagi usia udah 60 tahun. Yang muda saja usia 25-30 tahun ya belum tentu Anda punya kesempatan meraih apa yang terbaik dan terbanyak yang dapat diraih dalam hidup ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk meraih apa yang terbaik dalam hidup. Yang bisa kita raih. Yang pasti bisa kalau kita berusaha. Bukan spekulasi. Kalau suami, ekonomi, karir, studi, semua bisa bersifat spekulasi. Hari ini kau pandang suamimu pendekar, ternyata besoknya penjahat. Kau pikir suamimu hari ini setia, ternyata pengkhianat. Mungkin mertuamu yang kau pandang begitu welcome dan menerima, ternyata serigala. Mungkin serba kemungkinan hal begitu terjadi. Spekulasi-spekulasi seperti itu, saudara. Tapi yang ini tidak spekulasi. Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda serius, Anda memiliki dan mencapainya. Dan itu yang terbaik yang bisa kita capai. Wanita surgawi, hai kaum ibu, kaum wanita, kita harus meraih hal ini. Apa? Kesucian. Kesucian. Kesucian hidup. Seringkali bicara mengenai kesucian selalu hanya dihubungkan dengan hidup keberagamaan. Lalu hidup keberagamaan sering terpisah dari kehidupan setiap hari. Dan pada umumnya memang orang memiliki dualisme hidup. Hidup sebagai orang Kristen, orang beragama, orang bergereja, dan hidup sebagai pedagang, ibu rumah tangga, praktisi hukum, tenaga medis, dan lain sebagainya. Ini dualisme. Itu salah, saudara. Salah. Itu keliru, saudaraku. Kesucian itu bukan hanya sesuatu yang terkait dalam rangkaian orang hidup beragama, tetapi terkait di dalam seluruh kehidupan kita. Justru kesucian itu bicara mengenai bagaimana perilaku kita di luar gereja. Kalau di gereja orang kelihatan suci-suci, di gereja orang merenungkan Tuhan, berusaha menemukan wajah Tuhan, berusaha menjadi baik, kelihatan baik, tapi di luar beda. Justru di luar gereja itulah ibadah dimainkan, liturgi dijalankan, saudaraku. Seremonial baru terjadi atau berlangsung, bukan di gereja. Gereja itu hanya pertemuan bersama. Saudara, kalau tidak nurut apa yang saya katakan, saudara akan sangat menyesal. Sangat menyesal. Kesucian hidup itu segalanya. Dan mestinya menjadi agenda hidup kita. Tahukah saudara, kaum ibu, kaum wanita, dan semua bapak ibu yang ikut acara wanita surgawi ini. Maksud keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu bukan dengan mudah orang masuk surga. Dengan mudah orang berdosa masuk surga. Berdosa diampuni masuk surga. Bukan.
Maksud keselamatan itu adalah mengubah manusia. Orang berdosa diampuni, amin. Tetapi setelah diampuni harus diubah. Harus mau berubah. Kalau tidak mau berubah, binasa. Binasa. Sebab tidak ada yang najis. Tidak ada yang najis yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang najis bisa masuk kerajaan surga. Jadi kalau saudara masih najis, Anda nggak masuk surga. Tidak ada sesuatu yang najis yang bisa masuk surga, saudaraku. Wahyu pasal 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian, dusta, bohong. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini orang-orang yang benar-benar flawless life, yang hidup tidak bercacat, tidak bercacat. Nah, banyak orang Kristen berpikir yang penting Yesus telah menebus dosa-dosaku di kayu salib. Dosa-dosaku telah dipikul, aku percaya dia Tuhan dan Juru Selamat, lalu masuk surga. Ini salah. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu wajib, mesti, harus, kudu. Ya, mesti. Ya. Tetapi setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa? Harus menjadi murid. Artinya diubah, didewasakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 itu, mutlak kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kalau kamu menyebut Allah itu Bapakmu, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Kenapa mesti takut? Ya sebab harus kudus. Kalau tidak kudus kamu mesti gemetar. Mesti kamu takut. Supaya kamu hidup dalam kesucian. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 saja dikatakan kok. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu dibuang, diusir, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jelas, yang tidak melakukan kehendak Bapa sama artinya dengan tidak suci. Bapa berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus kudus seperti aku kudus. Begitu. Jadi tidak melakukan kehendak Bapa sama juga tidak kudus. Saudara, saya ini bicara bukan hanya kepada saudara, tapi juga kepada diri saya sendiri. Hei Eras, jangan bikin dosa. Awas kamu. Saya juga takut, saudaraku. Apalagi pendeta nanti di pengadilan Tuhan ditelanjangi semua, di depan semua orang loh. Takutlah. Gentarlah kita. Saya kadang-kadang tergoda ya kalau diomong-omongin jahat orang itu fitnah. Heran loh, saya itu banyak difitnah macam-macam dan kelihatannya benar. Ada godaan untuk membela diri, meluruskan. Tapi ada suara di hati saya yang itu menjadikan saya lebih takut akan Allah dan terpacu untuk hidup benar. Suara itu begini. Nanti kan semua dibuka di pengadilan, Eras. Ya Tuhan. Nanti kan semua dibuka di pengadilan Tuhan, Eras. Makasih Tuhan. Jadi jangan merasa saudara pasti masuk surga karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu jadi orang Kristen. Itu bukan wanita surgawi kalau cuma begitu, masih wanita duniawi. Kalau surgawi itu harus hidup kudus.
Apa itu kudus, apa itu suci? Nah, ini kita mau bicara. Ya, bukan hanya memiliki kelakuan yang baik di mata manusia loh. Dalam segala hal yang kita lakukan harus benar. Benar di mata Allah. Benar di mata Allah, benar di mata Tuhan. Harus rasa-rasa. Rasa-rasa. Ini menyenangkan Tuhan enggak nih? Di dalam 2 Korintus pasal 6 jelas kok dikatakan ayat 16, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan mau loh hadir di tengah-tengah kita, kita menjadi umatnya. Sebab itu bersyarat dong. Jangan keselamatan itu tak bersyarat. Anugerah itu tidak bersyarat, betul. Anugerah tidak bersyarat. Di dalam anugerah ada keselamatan. Tetapi cara kita menerima keselamatan itu bukan tidak bersyarat, bersyarat. Keselamatan diberikan gratis, tapi cara kita menerima dia tidak gratis. Tidak sembarangan, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, selamat itu gratis. Bukan begitu caranya. Caranya adalah aku mau menuruti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu syaratnya. Maka Tuhan berkata, untuk apa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Toh. Nah, salahnya banyak orang Kristen itu dari kecil sudah diajar. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pokoknya gratis masuk surga. Loh, surga terbuka itu gratis, tapi langkah masuknya itu gak gratis. Tidak diangkut otomatis masuk surga, harus berjuang. Maka Tuhan katakan jalan sempit masuk surga itu. Bangsa Israel itu dilepaskan dari Mesir itu anugerah. Mereka tidak buat apa-apa. Tuhan obok-obok itu Mesir dengan 10 tulah, 10 hukuman. Tetapi dari Mesir ke Kanaan harus jalan. Ibu-ibu jangan pikir, ya kaum wanita jangan pikir ke surga itu otomatis nyampe. Apa otomatis nyampe loh? Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Dalam teks aslinya hodos, lorong panjang. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ingat tadi, yang najis tidak masuk Yerusalem baru. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang najis itu tidak masuk surga, Bu. Yang najis itu tidak masuk surga, Bu. Hai kaum wanita, nggak masuk. Makanya ibu-ibu yang mulutnya masih bocor ngomongin orang, ibu-ibu yang masih cemburuan. Cemburu itu sebenarnya bukti cinta, tapi kalau sudah melampaui batas, ya lalu sampai kepahitan, ya ibu-ibu yang kepada mertua ngelawan, nyakitin mertua, kamu tidak akan masuk surga. Ibu-ibu kaum wanita yang bengis terhadap sesamanya, ada kaum wanita yang bengis, fisiknya lemah tapi bengisnya itu nggak lemah. Nah ini dia. Aku akan menjadikan kamu anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Loh, kalau mau jadi anak-anak Allah ya harus seperti Yesus yang adalah anak Allah. Kalau Anda seperti dunia ya bukan anak Allah, itu namanya anak dunia, saudara. Jadi bersyarat, saudaraku. Ya, jangan nanti saudara mendengar ya orang berkata begini. Ini sudah saya dengar. Erastus itu mengajarkan anugerah plus. Anugerah ganda. Ganda campuran kali. Nggak ada ganda-ganda begitu. Anugerah itu gratis.
Tapi cara menerima anugerah itu yang Anda tidak otomatis bisa. Maka kata firman Tuhan, berjuanglah masuk jalan sempit. Kerjakan keselamatanmu, katergesiste ya. Finish it, selesaikan. Kita harus takut akan Tuhan ya saudaraku, ibu-ibu harus takut. Makanya kita harus memeriksa diri kita dengan serius. Memeriksa diri kita dengan seksama. Jangan sampai nanti di hadapan Tuhan ternyata masih berantakan kita. Jauh-jauh hari kita membenahi diri, jauh-jauh hari kita memeriksa diri, apakah jalanku serong. Ya saudaraku, apakah jalanku salah? Tuhan tolong aku. Apakah jalanku keliru? Harus tunggu dengan tulus. Baru Tuhan bukakan, ini loh kelemahanmu, ini loh kekuranganmu, ini loh belang bontengmu. Kita mau yang terbaik kan Bu, ini kekal Bu. Punya suami, anak sempurna, harta banyak itu sementara. Tapi kesucian itu harta abadi. Ya, kita minta Tuhan beritahu bagian mana dalam hidup kita yang belum beres. Saudara, kalau memang tidak mau diselidiki Tuhan, tidak mau diperiksa Tuhan, tidak bermaksud hidup suci, Anda memang tidak karep, tidak niat untuk masuk surga. Banyak orang tidak mau masuk neraka. Banyak orang tidak mau masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tapi tidak niat masuk surga. Nah, aduh. Mengerikannya gereja, pendeta, pengkhotbah, teolog mengajarkan seakan-akan ke surga itu gampang. Sola gratia, only by grace. Dijelaskan, diterangkan secara keliru, seakan-akan anugerah itu jalan tol masuk surga. Padahal masuk jalan tol saja, oke deh, bayar karcis di pintu masuknya gratis, oke deh. Tetapi menjalani jalan tol itu pun merupakan keberlangsungan proses atau perjalanan. Kan tidak langsung bayar di gardu atau pos pembayaran jalan tol langsung brut sampai kota Bogor. Enggak kan. Jadikan semua bangsa muridku. Masuk jadi murid, uang pangkalnya gratis, boleh. Beasiswa, dah biarin dah beasiswa sekaligus. Tetapi untuk jadi pinter kan belajar. Loh kok nggak mau belajar loh? Maka ibu-ibu kaget kan lihat orang-orang Kristen dari kecil Kristen. Kok begini kelakuannya? Ibu mertuaku itu Pak Pendeta Erastus. Apa? Itu Kristen dari kecil Pak. Oh bagus dong. Enggak bagus Pak. Loh kenapa? Sudah jadi majelis berkali-kali Pak. Oh bagus. Enggak. Loh kok enggak? Pak, dia itu Kristen dan majelis gereja loh Pak. Tapi jahatnya Pak. Wah, dia suka baca Alkitab loh tiap pagi Pak. Bagus. Enggak. Alkitab dibaca enggak masuk otak. Enggak nempel. Jahatnya loh Pak. Sama pembantu itu, kalau pembantu salah, wah langsung itu lagu wajibnya. Nyanyi. Urusan kecil saja, wah cerewetnya ndak kira-kira. Bengisnya. Sama menantu yang disayang, wah dia beliin berlian, dia sayang-sayang. Menantu yang dia tidak suka, boro-boro dibelikan perhiasan, malah minta. Dia berkata kepada menantu satu yang dia tidak suka, katanya begini, Stor,
Kamu kawin sama anak saya ini, anak saya dari kecil sampai jadi insinyur itu aku yang nyekolahin, jadi kontraktor aku yang beri modal dulu. Sekarang store, suruh store. Kalau kepada cucu yang dia sayang, dari menantu yang dia sayang, wah dipeluk-peluk, dicium-cium. Tapi kalau dari menantu yang dia tidak suka, itu cucunya datang, dia bilang, sana jauh, bau kamu. Bukan hanya itu, Pak. Dia juga renten, Pak. Orang butuh apa dia pinjemin tapi harus membayar 30%. Gila dong. Bukan gila, Pak, edan sinting, Pak. Oh, gitu ya. Pak, walaupun dia ke gereja rajin majelis, Pak. Dia kalau ke gereja, Pak, kondenya nggak ada yang nggak emas. Itu semua seperti antena emas. Tapi Pak, kelakuannya, Pak. Kalau doa, Pak, bagus, Pak. Bagus doanya, Pak. Tertata apik. Karena dia apalin waktu di rumah. Wah, bagus sekali. Maka sering disuruh berdoa sama Pak Pendeta itu. Dia belajar, dia ngapalin doanya itu. Dia tahu bakal disuruh berdoa makan nanti setelah kebaktian. Dia sebut doanya itu, kalimatnya bagus sekali. Waduh. Ya dia juga gak lupa bawa makanan. Wah. Kalau dia bawa makan, dia mau tunjukin, cobain ini masakan saya loh. Ini dari pembantu saya, wah tukang masak. Supaya orang tahu bahwa dia yang masak. Tapi Pak, pelitnya Pak. Uang 25.000 jatuh ke got, dia cari rasanya 2 hari, kalau belum ketemu, dia belum sejahtera. Ini lebay, yang ini lebay. Ini kiasan saja ya. Kayaknya pelit banget. Gimana itu Pak? Itu gak heran kan? Kristen dari kecil begitu. Karena dia percaya Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosanya. Wah, kalau berdoa kami mengucap syukur atas keselamatan yang kau berikan kepada kami. Anugerah yang cuma-cuma. Cuma-cuma tapi percuma. Terima kasih Tuhan, anugerahmu yang kau berikan cuma-cuma. Tapi percuma. Percuma untuk dia. Bayangkan kalau ibu-ibu seperti ini ekstrim, contoh ekstrim, meninggal dunia. Malaikat juga gak mau nengok. Nggak usah Tuhan, malaikat juga gak mau nengok. Ini, si katrok satu ini, jangan masuk ke sini. Sono. Nah ini si ibu bilang, loh jangan begitu dong mas malaikat. Aku ini majelis gereja. Dari tahun ke tahun gak pernah diturunkan. Kok bisa aku disuruh ke situ? Kok bisa? Yang masuk surga orang yang hatinya bersih, Bu. Ibu ini ya, hatinya comberan. Seperti tempat pembuangan patar gebang. Ini busuk. Saya ingatkan kepada ibu-ibu yang hidupnya nyaman, hidupnya senang ya. Saya beritahu, saudara itu berpotensi lupa diri. Saudara itu berpotensi lupa diri. Benar, suami baik, ekonomi baik, semua baik. Ada berpotensi lupa diri. Apalagi kalau suami pejabat punya kekuasaan, waduh. Kalau ribut sama orang itu, maksudnya dia cari ribut sama orang, mau nunjukin kekuatannya. Saya sudah lihat orang-orang begitu, karena relasinya banyak, duitnya banyak. Ayo kita mau tunjukkan ya kemampuannya. Kalau nggak ribut tuh benderanya nggak berkibar. Jadi dengan ribut tuh benderanya bisa berkibar. Kalau nggak ribut nggak berkibar, jadi harus cari keributan. Siapa saja yang bisa diajak ribut ya ributin. Saya sudah ketemu orang-orang begitu. Bener tidak mengada-ada. Siapa saja yang kira-kira nggak memuaskan dia ributin.
Kalau dia ributin, dia taat, takluk, dia sudah hehehe. Jangan lawan kita. Tapi kalau nggak takluk, dilawan terus. Dan memang selalu menang, kuat. Tapi suatu hari nanti menghadap Tuhan. Ibu-ibu jangan mentang-mentang suami pejabat, suami punya relasi dengan pengacara, dengan jaksa, hakim, wah pejabat tinggi, lalu engkau semenang-menang dengan orang. Sopir salah dimaki-maki sampai bagaimana gitu. Dasar tolol, bodoh, lalu penuh. Lalu itu kebun binatangnya keluar, pasar minggu. Pasar minggu, bukan pasar minggu, isi di pasar minggu di kebun binatang sana. Ragunan maksudnya. Kebun binatang. Saudara, saya ingatkan ya, anggaplah sopirmu itu anjing, udah nggak jujur lah, bener anjing kamu. Jangan sampai anjing jadi gila loh, udah anjing jadi gila, digigit nanti. Kamu nggak bisa lindungi anakmu 24 jam loh, kalau dia nekat hati-hati loh. Kamu nggak bisa jaga anakmu 24 jam. Makanya lebih baik kita itu mbok yo rendah hati, sopan santun, lemah lembut. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa diri kuat, jangan sombong. Engkau itu di atasnya seperti langit. Tapi ingat, di atas langit ada langit. Dan di atas segala langit itu ada Tuhan. Lebih baik bergantung ke Tuhan. Nah, bagi ibu bapak, ibu-ibu terutama kaum wanita ya, yang hidupmu susah, penderitaan itu bisa tidak menghancurkan engkau, tapi bisa menjadi berkat di mana penderitaanmu memacu kamu untuk lebih merindukan langit baru, bumi baru, masuk Yerusalem baru, dan untuk itu kamu hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Sekarang kita periksa diri kita, Bu. Kebiasaan-kebiasaan apa yang salah? Kalau lagi nunggu anak di ruang tunggu sekolah, jangan ngomongin orang. Ya. Kalau Anda belanja, jangan pelit. Ya pokoknya win-win solution lah. Udah tahu cabai mahal, masih saja. Udah di kilo masih diambil, dimasukin. Loh, itu bukan beli, Bu, ngerampok. Aduh, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ibu-ibu kaum wanita. Memang tidak kelihatan. Kalau pria punya kejahatan seringkali mungkin kayaknya lebih nampak. Berantem, ribut, kasar. Tapi wanita kelihatan lembut, lembut. Aduh, tapi ingat ya, air tenang itu banyak buayanya. Maksud Bapak, wanita ini buaya ya, terserah situ. Wanita yang mirip buaya, mulutnya begini terus. Ya, begitu ada mangsa, tuk, tarik. Aduh, ibu-ibu. Saya juga sudah ketemu wanita-wanita yang galaknya enggak kira-kira. Waduh, galaknya enggak kira-kira. Kesenggol dikit langsung wah ngamuk, kenceng itu ngamuknya. Di jalan itu seringkali kita ketemu loh, wanita itu lebih ganas dari pria. Nah, itu jalur kita kok cucut. Saya bilang, tuh siapa itu? Ibu-ibu, Pak. Ya udah. Aduh, the power of mak-mak. Ya. Itu yang naik motor itu, waduh, ibu-ibu udah gemuk naik motor siksak begini. Kita sendiri ngelihatnya ngeri, dia nggak ngeri. Begitu kita cuma ngingetin gitu, dia nengok, apa? Apa? Itu lipstiknya merah itu ya, menakutkan. Apa? Enggak Bu, maaf. Kita mendingan maaf dah, ketemu yang begini, di sekali pok. Bisa sampai kober kita. Enggak deh. Jadi wanita itu lemah lembut. Naik mobil juga yang sopan. Mau belok kiri, tiktok ke kiri. Jangan beloknya ke kiri, sennya kanan. Bingung kan? Ditanya, Bu, tadi sennya ibu ke kiri, ke kanan. Sen ibu ke kanan, ibu belok kiri. Tanya Tuhan dong. Loh, kok suruh tanya Tuhan? Ya tanya ibu. Aduh, ibu.
Ini cuman joke saja, tapi kenyataannya lebih jahat dari ini banyak. Ibu-ibu yang begitu adik iparnya datang, lemari makan dikunci, kulkasnya pun dikunci. Dia bikin kunci gembok di kulkas, kayak Mr. Bean itu, digembok. Jadi ketika adik iparnya datang ya dari kuliah, dia ngekos, makanya cuman mie instan terus. Sekarang dia ke situ, siapa tahu ada makan lebih enak. Semua dikunci. Karena ada iparnya belajar kebenaran, dia nggak marah, cuman bilang di embargo. Aduh, di embargo nih kayak Iran di embargo Amerika. Ya udah deh. Akhirnya dia diam-diam keluar, dia makan di warteg. Begitu dilihat makan di warteg, baru dibukain pintu-pintu, dibuka itu. Terus kakak iparnya, ibu-ibu nih wanita ya. Loh dek, makan belum? Ah, sudah tadi mbak, udah makan Ci, tadi di sebelah. Oh, kenapa nggak makan di sini? Enggak, tadi di sebelah. Dikunci kok bilang suruh makan kunci kali. Wanita begini tuh kalau sampai masuk surga, malaikat diomelin komandannya. Kenapa kau bawa wanita begitu masuk surga? Salah bos, salah bawa. Dibawa ke neraka sana. Jangan kita begitu. Yang gampang tersinggung. Aduh, kadang-kadang wanita ya, udah jelek gampang tersinggung. Diomongin, itu ya, aduh, udah pendek, gemuk, jelek. Marah dia. Kenapa lu bilangin gua pendek, udah pendek, gemuk, jelek? Emangnya lu tinggi? Kan pendek bener. Iya juga ya. Makanya nggak gampang jangan tersinggung. Diomelin biarin. Dijahati jangan membalas kejahatan. Roh Kudus nanti menolong ibu-ibu. Menolong bagaimana hidup suci dalam segala hal. Secara moral umum sudah baik. Dalam kesucian apalagi. Harus lebih benar. Harus kudus. Bagi kaum ibu, kaum wanita yang bekerja di kantor, di perusahaan. Kemungkinan melakukan dosa itu besar. Apalagi kalau wanita cantik. Saya pernah ketemu wanita cantik sebenarnya. Tapi mukanya rusak. Rusak oleh apa ya? Luka atau oleh apa ya? Pokoknya atau jerawat atau bekas cacar. Waduh, ini saya lihat. Ini kalau cantik nih hidungnya. Wah, ini mode cantik. Saya berkata begini, puji Tuhan ya. Itu kenapa? Saya ngomong apa saya lupa lah. Tapi saya ketemu di rumah. Tapi dalam hati saya ngomong gini. Cuma gak ngomong ke dia. Syukur kamu jelek. Lebih aman. Lebih aman. Wanita cantik itu lebih gak aman. Ya, teman koleganya, bosnya, teman bosnya. Bisa nguber. Dia bilang sama bosnya, itu siapa tuh sekretarismu? Ah, si itu. Cantik ya, boleh kenalin. Yo jangan, dia udah punya suami. Ah, nggak peduli punya suami kan nggak masalah. Loh kok nggak masalah? Nah ibu-ibu seperti ini, kaum wanita seperti ini, yang muda-muda, yang mungkin juga belum punya suami, mungkin rumah tangganya, maksudnya orang tua tidak perhatikan, keluarganya tidak harmonis, gampang jatuh ke pria-pria. Jangan berbuat dosa. Jaga kesucian, jaga dirimu, jaga rumah tangga bosmu, jaga rumah tangga orang lain. Jangan sampai jadi pelakor. Kalau ada di antara kaum ibu, kaum wanita sekarang ini statusnya pelakor, tolong pensiun. Emangnya dapat uang pensiun, Pak? Surga. Berhenti. Berdoa. Sebentar ini berdoa. Tuhan, aku berhenti jadi pelakor. Putuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak patut kamu memiliki hubungan. Katakan kepadanya, hari ini PHK. Tutup. Tapi Pak, nanti saya nggak dapat masukan lagi Pak. Nanti saya nggak masalah. Di Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya membaca
persoalan wanita yang punya 5 anak dari 5 suami. Waduh, ini seperti perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Ini pasti cantik ini. Nikah, ribut, nikah lagi. Waduh, benar-benar itu piala bergilir. Kalau ada yang begini, berhenti. Kalau engkau sudah umur lalu sudah tidak punya suami, lebih baik gak usah menikah. Ayo kita pulang berkemas-kemas. Dan seringkali dalam acara Anda bertanya Alkitab menjawab, saya sering mengatakan, yuk Bu, saya ajak berkemas-kemas saja, yuk kita pulang ke surga. Gak seberapa kok senangnya hidup ini. Ayo saudara dan saya, kita semua, kita mau hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Secara moral jangan bikin salah. Jangan terikat percintaan dunia. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, demikian firman Tuhan. Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Kita harus memiliki gairah yang kuat, atau kata lain ambisi, tekad yang kuat untuk ini. Aku harus hidup suci, jangan hanya menjadi orang baik. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela, dalam segala hal menyenangkan hati Allah. Nanti saudara belajar bagaimana melakukan kehendak Allah secara defensif sampai secara ofensif. Nanti akan saya sampaikan di kesempatan yang berbeda untuk hal ini, ya. Defensif dan ofensif. Ingatkan ini. Saya akan sampaikan di acara yang lain. Jadi defensif ini kita menolak untuk berbuat salah, ofensif itu kita bertindak berbuat sesuatu untuk memenuhi apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ya, oke. Tapi sementara ini yang saya bicarakan adalah bagaimana punya niat, punya tekad, ya, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Punya tekad, punya niat untuk hidup suci. Harus kita bakar dari diri kita. Kita nyalakan dari diri kita sendiri. Kita kobarkan dalam diri kita sendiri. Kita yang mengobarkan. Tidak bisa orang lain, bahkan Tuhan pun tidak. Kalau Tuhan yang mengobarkan, Tuhan jadi tidak adil. Kecuali kita minta Tuhan lebih mengobarkan. Tuhan tidak membuat orang hatinya terkobar mencintai Tuhan dan yang lain tidak. Tuhan bukan demikian. Setiap orang punya kesempatan untuk selamat. Setiap orang punya kesempatan untuk mengobarkan hatinya mencintai Tuhan. Kalau tidak, padam. Pak, gimana kalau orang tidak mengobarkan cintanya kepada Tuhan? Pasti cinta kepada yang lain. Dan kalau hatinya dikobarkan cinta kepada dunia, sampai titik tertentu dia tidak pernah memiliki hati yang terkobar mencintai Allah. Wah, celaka ini. Kalau begitu celaka. Kalau sampai orang tidak memiliki gairah mencintai Tuhan, mati. Mati. Kok gitu Pak? Loh, pengen dengar firman Tuhan? Ayo mari saya beritahu kepada saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Ya saudaraku. 1 Korintus 16:22. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Jadi kita kobarkan cinta kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membuat terkobar-kobar bertambah-tambah sampai kita tidak bisa mengasihi objek yang lain. Sampai kita berkata hanya Engkau, Tuhan, aku mencintai Engkau saja Tuhan. Sampai begitu. Tapi kalau kita mengobarkan hati kita untuk mencintai objek yang lain, sampai tidak bisa mencintai Tuhan. Ngeri kali saudara. Jadi kita mengobarkan cinta kita kepada Tuhan. Saudara pasti pernah mendengar lagu saya, yang sudah sering dengar khotbah saya. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, ya kan? Kulabuhkan rinduku
di peluk hatimu. Kita yang mengobarkan. Kemarau hidupku tidak meredam. Gelora cinta kepadamu. Kubisikkan Tuhan, aku mencintaimu. Jadi kita sendiri yang harus mengobarkannya, saudaraku. Menyalakannya. Dan kita mengupdate-nya, saudara. Sekarang saudara mau meletakkan hati ke objek yang lain, bisa. Tapi taruh kepada Tuhan. Sekarang pasti ada ibu-ibu yang kecewa dengan keadaan. Kecewa terhadap suami, pasangan hidup, anak, mertua, atau banyak hal. Engkau merasa gagal dalam hidup. Engkau merasa tidak meraih apa yang terbaik yang sudah mimpikan dari dulu. Sekarang pindahkan kerinduanmu untuk meraih kesucian, meraih kekudusan. Saudara katakan itu. Yuk kita belajar yuk untuk berubah. Kita bertobat, saudaraku. Dari semua kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Tekad untuk hidup suci, tekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus update. Memang iblis akan berusaha memadamkannya dengan menampilkan, menawarkan keindahan-keindahan. Manuver-manuvernya begitu cerdik, begitu licik. Dan kita bisa seperti istri Lot menoleh ke belakang. Tidak fokus. Maka inilah yang disebut perjuangan itu. Kita harus berkata, Tuhan tolong aku. Agar aku tetap waspada, beri aku hikmat. Maka saudara-saudara jangan tidak bertemu Tuhan. Setiap hari harus ada waktu bertemu dengan Tuhan. Amin.